Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi terkait sosiometri dan AKPD. Anggota kelompok 9 yaitu Jatistianingrum, Ajeng Aulia Rahma, dan Lulut Pramida. Sosiometri menurut Bima Walgito adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Secara lebih rincinya, sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Metode sosiometri ini dilakukan dalam kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, 10 hingga 50 orang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompoknya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, seluruh hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Konselor menggunakan sosiometri dengan tujuan agar menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial lebih baik, dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka terdapat manfaat yang didapatkan oleh seorang konselor, yaitu memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam, serta menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Nah, sedangkan untuk guru, manfaat sosiometri antara lain untuk membentuk kelompok dalam menentukan kelompok kerja, untuk mengarahkan dinamika kelompok, serta untuk memperbaiki hubungan individu dalam kelompok dan memberi bimbingan kepada setiap anak. Nah, dalam sosiometri ini terbagi menjadi bermacam-macam tipe. Tipe-tipe ini mencoba untuk menemukan individu dalam situasi di mana mereka secara spontan mengungkapkan hubungannya. Tipe yang pertama yaitu sosiometri tipe nominatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanya ini, siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi, kemudian diajak untuk melakukan suatu aktivitas tertentu untuk membentuk suatu pola hubungan. Nah, pertanyaannya itu, yang pertama dari yang paling disenangi hingga yang tidak disenangi dan seterusnya. Contoh-contohnya seperti ini. Dengan siapa Anda ingin duduk dalam satu bangku? Dengan siapa Anda senang bermain? Siapakah kawan yang terbaik? Kemudian siapakah yang sangat asyik diajak bekerja sama? Kemudian dalam kelompok siapa yang paling tidak Anda sukai? Dan seterusnya. Kemudian tipe yang kedua yaitu sosiometri tipe skala bertingkat. Nah, di tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement, individu diminta untuk mengisi nama salah seorang teman yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Contoh statementnya seperti ini. Saya sangat menyenangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya. Teman tersebut adalah titik. Nah, itu nanti peserta akan mengisi jawaban dengan nama temannya. Kemudian, tipe sosiometri yang ketiga, yaitu sosiometri tipe siapa dia. Dalam tipe ini, disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement-statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif, dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok, diminta memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Sosiometri tipe ini sering juga disebut tipe terkalah dia. Terkalah dia. Dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari satu orang maksudnya, maka tipe ini sering juga disebut tipe siapa mereka, Bu Arti. Contoh statementnya antara lain seperti ini. Dalam keadaan kelas ini, ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut adalah, dan nanti peserta boleh mengisi satu atau beberapa nama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah data sosiometri. Dalam data sosiometri ini kita akan mendapat interaksi sosial, kontak sosial, dan tingkah laku sosial. Nah, dari hasil data tersebut, kita dapat mendapatkan gambaran apakah masih banyak siswa yang mengalami salah sesuai atau maladjustment. Maladjustment itu berupa siswa yang terisolir atau ditolak oleh teman-temannya, sehingga tidak mampu menjalin kekohesifan hubungan dengan sesama teman. Nah, data-data yang terkumpul ini merupakan hasil dari upaya instrumentasi tadi. Nah, datanya terbagi menjadi 3. Data pribadi, yaitu data yang diambil secara perseorangan, terpisah dan berkelanjutan. Dan yang kedua ada data kelompok, yaitu data yang menyangkut aspek-aspek tertentu dari setiap kelompok kelas tentang hasil belajar sosiometri.
Dan data yang ketiga adalah data yang umum. Data yang berasal dari diri siswa maupun kelompok, tetapi dari luar kelompok. Informasi itu kelompoknya itu berupa informasi pendidikan, jabatan, lingkungan, dan sosial budaya. Selanjutnya ada langkah-langkah sosiometri. Dalam hal ini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan. Dalam tahap persiapan, yang dilakukan adalah menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri, dan mempersiapkan angket sosiometri. Kemudian, dalam tahap pelaksanaan, yang dilakukan adalah membagikan dan mengisi angket sosiometri, dan kemudian mengumpulkan kembali, serta memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu tahap pengolahan, yang dilakukan adalah memeriksa hasil angket, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Dalam hal ini, langkah yang ditempuh guru dalam sosiometri ada 2, yaitu yang pertama langkah pemilihan teman, dan yang kedua langkah pembuatan gambar atau sosiogram. Dalam langkah pemilihan teman, guru menyuruh semua murid untuk memilih teman-temannya yang disenangi secara berurutan sebanyak 1 atau 2 anak. Kemudian, dalam memilih anak perlu disebutkan alasan mengapa harus memilih teman itu. Selanjutnya, dalam langkah pembuatan gambar atau sosiogram, dari data yang telah kita buat dalam metrik sosiometri, dapat pula kita buat sebuah peta atau sosiogram. Dalam pembuatan sosiogram, usahakan anak yang paling banyak dipilih diletakkan di tengah-tengah agar dapat mudah diketahui siapa yang paling banyak dipilih. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sosiometri. Pertama, sosiometri tidak seharusnya dipergunakan sendirian, terlepas dari data yang dikumpulkan melalui metode lain. Agar menghasilkan data yang valid, pembimbing atau pengumpul data harus mengikuti semua prosedur atau langkah-langkah penyelenggaraan sosiometri secara tepat. Informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya anak yang terisolir atau menjadi semakin rendah diri. Kemudian, perlu diusahakan untuk meniadakan klik-klik dalam kelompok sosial. Pemindahan anak-anak yang terisolir masuk ke dalam kelompok lain harus diperhatikan interaksi penerimaan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, pembimbing perlu menyadari kebutuhan khusus apa yang diperlukan oleh individu-individu tertentu. Sosiometri tentu saja memiliki kelebihan, diantaranya adalah mengetahui hubungan sosial antar siswa, meningkatkan hubungan sosial antar siswa, menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai, menemukan siswa mana yang mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara siswa dengan penerimaan sosialnya, membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pergaulan yang sedang dialami, dan membantu konselor dalam menciptakan iklim sosial yang lebih baik dengan menyesuaikan program yang konstruktif. Akan tetapi, sosiometri juga memiliki kelemahan, yaitu sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling menanyai pilihannya masing-masing. Kemudian, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati dan antipati. Selanjutnya ada AKPD atau Angket Kebutuhan Peserta Didik. Angket merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden, dalam hal ini adalah peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Angket ini dikenal juga dengan sebutan kuesioner. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu judul angket, pengantar yang berisi tujuan atau petunjuk pengisian angket, dan yang ketiga item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat, dan fakta. Ya, dari materi yang sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa angket kebutuhan peserta didik atau disebut dengan AKPD itu merupakan sebuah angket yang terdiri dari sejumlah soal berbentuk item, pernyataan berupa daftar permasalahan yang diasumsikan sering dialami oleh siswa dalam suatu tingkat perkembangan. AKPD ini dibuat oleh guru bimbingan konseling sesuai dengan rumusan tujuan peserta didik. Soal yang diajukan dalam AKPD berbentuk pernyataan dengan tipe jawaban ya atau tidak. Jika siswa merasa mengalami masalah yang tercantum dalam pernyataan pada AKPD, maka siswa dapat menjawab iya. Sebaliknya, jika siswa tidak merasa mengalami permasalahan tersebut, maka siswa bisa menjawab tidak. Hasil dari jawaban tersebut kemudian akan diolah dan disajikan dalam bentuk akhir berupa analisis dan prosentase untuk melihat bobot dari masing-masing permasalahan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan AKPD. Dengan angket analisis kebutuhan diharapkan memperoleh data yang sebenarnya dari siswa sebagai bahan dasar untuk membuat program bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseling. Berikut beberapa fungsi dan tujuan dari AKPD. Yang pertama, membantu siswa dalam menemukan masalah yang pernah atau sedang dialaminya. Kedua, membantu menentukan jenis atau kategori permasalahan yang dialami oleh siswa sesuai dengan perolehan hasil analisis. Yang ketiga, menyusun rumusan kebutuhan konseli yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, ada bidang dalam AKPD. Bidang atau topik yang diungkap dalam AKPD itu meliputi yang pertama, ada layanan pribadi, yaitu bidang layanan yang fokus terhadap permasalahan pribadi siswa. Kedua, layanan sosial, yaitu
bidang layanan yang fokus terhadap bagaimana siswa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, layanan belajar, yaitu bidang layanan yang fokus terhadap proses belajar siswa. Yang keempat, ada layanan karir, yaitu bidang layanan yang berhubungan dengan gambaran karir siswa, misalnya seperti cita-cita. Dari pembagian bidang tersebut, guru bimbingan dan konseling dapat mengetahui kecenderungan dari jenis permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Permasalahan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis serta dilihat persentase perhitungannya. Dari hasil tersebut dapat ditentukan prioritas permasalahannya dengan kategori rendah 0-20%, sedang 21-50%, tinggi 51-75%, dan sangat tinggi 75%-100%. Selain itu, dari hasil tersebut juga dapat ditentukan rumusan kebutuhan yang sesuai untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahannya. Selanjutnya ada strategi pengolahan data angket. Langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Misalnya, angket disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah, ingin mengetahui keterkaitan peserta didik terhadap tugas, ingin mengetahui kondisi keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket. Misalnya, persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, minat kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Kemudian, dijabarkan dalam kisi-kisi. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kisi-kisi. Untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan dalam angket, beberapa pedoman di bawah ini perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Yang kedua, susunan kalimat hendaknya sederhana tetapi jelas. Yang ketiga, menghindari pemakaian kata yang tidak ada gunanya. Yang keempat, menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Yang kelima, mencantumkan kemungkinan jawaban sesuai dengan kebutuhan data dan konstruksi teori yang digunakan. Yang keenam, hindarkan kata-kata yang bersifat sugesti dan kata-kata yang bersifat negatif. Yang ketujuh, pergunakan kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan dan harga diri responden. Selanjutnya ada lengkapi angket dengan identitas responden jika diperlukan. Dan pendahuluan, yaitu berupa tujuan angket tersebut dan petunjuk pengisiannya. Yang kelima, untuk memperoleh angket dengan hasil baik, maka dapat dilakukan proses uji coba. Sampel yang diambil dalam uji coba haruslah sampel dari populasi di mana angket akan diberikan. Situasi uji coba juga harus sama, yaitu apakah angket harus diisi saat itu juga atau boleh dibawa pulang dan dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada langkah pengadministrasian angket. Salah satu kegiatan dalam upaya pelayanan BK terhadap siswa adalah kegiatan need assessment atau analisis kebutuhan siswa yang dimaksudkan sebagai landasan pembuatan program layanan BK yang sesuai kebutuhan. Berbicara mengenai angket, tentu ada langkah pengadministrasiannya. Pengadministrasian angket dalam pelayanan BK memiliki beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada tahapan persiapan, yang meliputi penentuan kelompok responden, mempersiapkan angket sesuai tujuan, dan membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua ada langkah pelaksanaan, yang meliputi memberikan verbal setting atau menjelaskan akan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Dan yang ketiga, tahapan pengolahan dan analisis hasil, yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan membuat tabulasi hasil serta melakukan analisis. Selanjutnya, langkah pengolahan dan analisis hasil angket. Pengolahan dan analisis hasil angket memerlukan kreativitas dari konselor atau guru BK itu sendiri. Kreativitas itu dapat berupa kecerdasan dalam pengolahan hasil angket serta bagaimana cara menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dengan melakukan eksperimen masalah kecerdasan sosial di sekolah A, khususnya di kelas 11A sebagai contoh, di mana terdapat 20 siswa dalam kelas tersebut. Kelas A menunjukkan adanya indikasi siswa yang kecerdasannya sosialnya tinggi dengan presentasi 10%, 30%, dan 60% kecerdasan sosialnya. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan angket. Menurut Komalasari, tahun 2016, kelebihan angket terdiri dari yang pertama, angket merupakan metode yang praktis karena dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan jumlah responden yang banyak. Kedua, pada angket tertutup memudahkan guru BK dalam membuat tabulasi hasil. Yang ketiga, pada angket terbuka responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan.
Keempat, responden mempunyai waktu cukup dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada kelemahan angket. Yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewat tidak terjawab. Kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Ketiga, penggunaan terbatas hanya kepada responden yang bisa membaca dan menulis. Yang terakhir, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Oke, terima kasih pemaparan dari materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.